Terdakwa kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal Alfandi Susilo alias Koapek jalani sidang dengan agenda pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jambi. Ikut hadir dalam sidang ini artis Dinar Candy yang juga merupakan kekasih dari Koapek. Ia berharap adanya keadilan atas kasus ini. Alfandi Susilo alias Koapek terdakwa kasus dugaan pemalsuan dokumen kapal PT Sinar Bintang Samudra menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 25 November 2024. Sidang ini dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi. Sidang yang menjerat mantan Kepala Cabang PT SBS di Jambi tersebut dipimpin Majelis Hakim Domingo Silaban. Hadir juga dalam sidang ini Dinar Candy yang merupakan artis ibu kota sekaligus kekasih dari terdakwa Koapek. Dina terbang dari Jakarta menuju Jambi untuk memberikan support kepada pujaan hatinya yang kini tengah terjerat kasus. Dalam nota pembelaan yang dibacakan langsung oleh Koapek, ia keberatan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Karena menurutnya, kasus yang tengah menjeratnya ini tidak dibuka secara jelas. Bahkan ia juga menyebut bahwa bukti yang telah ia berikan kepada kepolisian tidak disampaikan ke jaksa penuntut umum, sehingga Koapek pun merasa dipojokkan dalam kasus ini. Menurut Koapek, bukan hanya 10 kapal yang dituntut kepada dirinya, melainkan ada 45 kapal. Dan bukti-bukti yang ada tersebut tidak ditayangkan di persidangan. Atas hal ini, ia menuding bahwa Haji Nanang selaku pelapor yang juga pemilik PT SBS merupakan otak pelaku yang memerintahkan dirinya untuk memalsukan seluruh dokumen kapal. Koapek juga mengatakan kalau seluruh hasil dari pemalsuan dokumen kapal tersebut dinikmati oleh pelapor. Di sisi lain, Koapek juga mengungkap fakta mencengangkan bahwa ada hampir 60 kapal tua dan kapal asing yang dokumennya diduga palsukan di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Talang Duku Jambi. Selain itu, PT SBS juga tidak melaporkan pajak terkait kapal-kapal yang dokumennya diduga dipalsukan tersebut. Jadi di sini saya hanya minta keadilan aja, karena dari penyidikan Polda, waktu saya di Polda sampai saya hari ini, kasus ini tidak dibuka seterang-menerangnya. Bukti-bukti yang telah saya sampaikan ke pihak kepolisian maupun penyidikan waktu itu, bukti itu tidak disampaikan di jaksa penuntut umum. Jadi seolah-olah di sini saya yang merasa dipojokkan tersendiri. Padahal semua kapal-kapal itu bukan hanya 10 kapal yang dituntut ke saya. Ada 45 kapal semuanya. Dan bukti itu tidak ditayangkan di persidangan, malah Haji Nanang sebagai otak pelaku yang memerintahkan saya untuk memalsukan seluruh dokumen kapal itu dan dia menikmati hasilnya, tidak bayar pajak semua, malah saya yang ditumbalkan. Jadi di sini saya minta keadilan rekan-rekan media untuk membantu kita sebagaimana penegak keadilan yang seadil-adilnya lah. Jangan selama ini saya yang dipojokkan sendiri. Dan saya juga udah menjalani hukuman dan ini pun saya dijadikan korban. Bukan saya otak pelakunya. Jadi saya rasa cukup sekian buat teman-teman media. Artinya fakta dari persidangan ini sudah disampaikan ke penyidik Polda, Pak? Kalau fakta persidangan ini sampai hari ini saya belum dapat keadilan karena dari pihak Polda mengaburkan semua peristiwa pidana yang terjadi dan di fakta persidangan pun dari pihak jaksa pun masih mengaburkan. Dari 10 kapal itu turut serta Haji Nanang melakukan kejahatan di dalam pemalsuan dokumen, tapi di tuntutan saya Haji Nanang tidak keluar. Hanya di dalam penggelapan dalam jabatan aja. Jadi dari 10 kapal tersebut harusnya Haji Nanang ikut serta karena kan di 263 itu siapa otak pelakunya? Otak pelakunya ialah Haji Nanang. Haji Nanang berapa dokumen kapal yang dibuat dipalsukan di Jambi? Kalau dokumen kapal yang realnya seingat saya sih hampir 60 kapal lah yang seingat saya. Yang di Jambi? Di Jambi, di KSOP Jambi. Semua kapal itu kapal-kapal tua, kapal-kapal asing yang dibeli dari Singapura dan PT SBS tidak lapor pajak sampai hari ini. Dan bukti-bukti yang saya sampaikan di kepolisian maupun di kejaksaan juga tidak ada. Hanya 10 kapal itu aja yang dituntut kepada saya. Bang, terkait laporan Abang ke Bareskrim soal Haji Nanang, progresnya gimana, Bang? Di Bareskrim sampai hari ini ya mungkin kan karena saya di dalam tahanan, saya nggak bisa untuk berkomunikasi di luar. Mungkin Haji Nanang juga menggunakan power dia lah untuk ini. Oke. Berarti kita sudah buat laporan ya? Sudah laporan. Ya. Sementara itu, kekasihnya terdakwa Alfandi Susilo alias Koapek Dinar Candy menyatakan ia turut mengalami kerugian hingga 5 miliar rupiah terkait kasus bisnis kapal yang menjerat kekasihnya itu. Dinar Candy berharap uang yang telah diinvestasikannya dalam bisnis kapal tongkang ini dapat kembali dan keadilan bisa ditegakkan dalam kasus ini.
Kemarin kan aku kayak nyerahin bukti-bukti transferan aku juga, cuman kan nanti diserahin ke bapak lawyer semuanya kayak gitu kan. Gimana? Aku cuma minta pertanggungjawaban hak aku seperti itu, karena kan aku di sini juga ibarat kata naruh uang kayak gitu. Berapa kalau boleh tahu? Berapa kalau boleh tahu? 5 miliar. Tapi udah di bukti persidangan. Ya, rekening korannya sudah diserahin ke Pak Hakim. Pak, ini kan KOAP ini dituntut 6 tahun penjaranya. Apa tanggapan kita nih? Ya nggak tahu lah, sebenarnya nanti aja ya. Mungkin ada support untuk keadilannya. Ya, ada minta support. keadilannya lah, karena kan memang AP kan bekerja itu berdasarkan instruksi kayak gitu. Jadi dia memang bukan bekerja untuk dirinya sendiri kayak gitu. Jadi aku sih minta jangan dikambing hitamkan dia doang. Mungkin ada support Ini kan, untuk Pak- KOAP, support dari Pak. Ya pokoknya semangat lah, tegakkan keadilan. Kak, ini kan baru terungkap nih ada mafia tongkang kapal nih. Sebelumnya kenapa nggak diungkap? Aku pernah mau ngungkap tapi aku di demo di mana-mana. Jadi aku lebih baik diam kan waktu itu, karena aku nggak tahu siapa yang ngegerakin demonstrasi ke diri aku pribadi, dan aku pernah diancam sama preman, terus tempat usaha aku pernah didatengin orang-orang kayak gitu gara-gara aku pernah bilang di sosmed. Terus aku kayak diancam gitu, jadi lebih baik aku diam. Ya kita lihat dari fakta persidangan kan itu udah mulai terbuka terus. Artinya dari awal kasus ini kakak sudah tahu nih kak? Siapa yang Aku tahu berperan? setelah ada kasus ini aku tahu kayak kayak gini ya, ada mafia kapal ya kayak gitu sih. Cuman aku kan nggak mau ikut terlalu lebih jauh ya, karena kan aku memang sebenarnya aku nggak tahu apa-apa. Aku cuman membeli kapal investasi, dan aku nggak tahu apa-apa, nggak tahu ada mafia kapal, pemalsuan dokumen. Sebagaimana diketahui, KOAPEK dituntut hukuman 6 tahun kurungan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum terkait kasus pemalsuan dokumen kapal tongkang dan tagboat serta penggelapan dalam jabatan. Sebelumnya KOAPEK dilaporkan ke Polda Jambi oleh seseorang pengusaha kapal asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Haji Nana. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan.